inside your head. Andrea Dovizioso ungkap, Marc Marquez 2025 lebih menakutkan dari versi 2019. Mantan rival sengit Marc Marquez, Andrea Dovizioso, buka suara mengenai dominasi mutlak sang baby alien di musim MotoGP 2025. Dalam pernyataannya yang penuh makna, Dovizioso menilai bahwa Marc Marquez versi sekarang bahkan lebih kuat, lebih matang, dan lebih berbahaya dibandingkan dengan dirinya pada puncak kejayaan tahun 2019. Bukan tanpa alasan, pria yang akrab disapa Dovi itu menyebut data statistik musim ini nyaris identik dengan pencapaian Marquez di musim 2019, musim terakhir di mana Marquez tampil begitu dominan sebelum serangkaian cedera menahan langkahnya. Namun, yang membedakan kali ini adalah cara Marquez mengendalikan balapan. Kalau orang berpikir Marc yang sekarang hanyalah bayangan dari dirinya di 2019, mereka salah besar, ungkap Dovizioso dalam wawancaranya baru-baru ini. Saya yang dulu berhadapan langsung dengannya tahu betul betapa sulitnya menaklukkan Marc, bahkan ketika saya dalam kondisi terbaik saya. Tapi yang saya lihat sekarang, dia lebih tenang, lebih strategis, dan bahkan lebih mematikan di lintasan. Rivalitas Dovizioso versus Marquez pada 2017-2019 menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah modern MotoGP. Saat itu, Dovi menjadi satu-satunya pembalap yang mampu memberi tekanan konsisten kepada Marquez, terutama dalam duel head-to-head hingga lap terakhir. Namun pada akhirnya, Marquez selalu unggul dalam konsistensi dan pengambilan keputusan. Kini, saat Marquez tampil bersama Ducati di musim 2025, banyak pihak awalnya ragu apakah ia bisa langsung menyatu dengan karakteristik motor Desmos edisi. Tapi kenyataan di lintasan berkata lain. Dari 12 seri yang telah digelar, Marquez telah mengemas 11 kemenangan sprint dan 9 kemenangan balapan utama, sebuah catatan luar biasa yang membuatnya jauh meninggalkan para rival. Dovizioso mengaku tak heran. Saat saya lihat data dan performa musim ini, saya langsung teringat musim 2019. Tapi Marc sekarang bukan hanya cepat. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menghemat ban, dan kapan harus bermain dengan psikologis lawan. Yang menarik, Dovizioso juga menyoroti perbedaan atmosfer di pedok Ducati antara saat ini dan era sebelumnya. Jika dulu Ducati sangat bergantung pada beberapa rider pabrikan dan tim satelit, kini mereka benar-benar menjadikan Marquez sebagai pusat kekuatan. Marc membawa aura berbeda ke dalam tim. Bahkan ketika motornya belum sempurna, dia bisa menjadikannya senjata mematikan. Itu yang tak dimiliki pembalap lain, tambah Dovi. Sebagai mantan pembalap penguji Yamaha, Dovizioso juga memberi pandangan tentang para rival Marquez saat ini. Menurutnya, meski beberapa nama seperti Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, atau bahkan Alex Marquez mampu tampil cepat, belum ada yang punya kecerdasan balap dan insting tajam seperti Marquez. Kalau ingin mengalahkan Marc, kamu butuh lebih dari sekadar motor cepat. Kamu butuh mental baja dan kesabaran luar biasa. Dan itu hanya dimiliki sedikit pembalap di grid saat ini, tegasnya. Dengan sisa musim yang masih panjang, Dovizioso menilai peluang Marquez untuk merebut gelar dunia 2025 sangat besar. Bahkan, menurutnya, hanya insiden besar atau masalah teknis yang bisa menggagalkan langkah Marquez. Kalau Marc tetap sehat dan Ducati terus mendukung dengan paket yang kompetitif, saya yakin gelar dunia 2025 itu sudah ada di genggamannya, tutup Dovizioso dengan nada penuh keyakinan. Let them get inside your head. Cristiani Gabarrini bingung dengan penurunan performa Bagnaia di tengah dominasi Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 menjadi saksi bisu dari sebuah kontras tajam di dalam garasi tim pabrikan Ducati Lenovo. Di satu sisi, Marc Marquez tampil bagaikan sosok tak tersentuh. Dari 12 seri awal musim ini, pembalap berjuluk Baby Alien itu sukses mengoleksi 381 poin dengan raihan luar biasa, 11 kemenangan sprint dan 9 kemenangan di balapan utama. Namun di sisi lain, rekan setimnya sekaligus juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, justru terjebak dalam misteri penurunan performa yang tak kunjung terpecahkan. Cristian Gabarrini, crew chief dari Ducati Lenovo Team, secara jujur menyatakan bahwa hingga kini, tim masih belum bisa menemukan penyebab pasti mengapa Pecco Bagnaia tampil tak sedominan musim lalu. Padahal, motor yang digunakan sama. Data, perlakuan teknis, dan pendekatan strategi tak berbeda jauh. Namun hasil yang didapat sangat berbeda. Kita semua tahu Marc adalah pembalap bertalenta luar biasa. Dia bisa beradaptasi dalam segala kondisi dan motor apapun, ujar Gabarrini. Namun ketika Anda memiliki rekan setim seperti dia, yang tampaknya tak terganggu oleh masalah apapun, akan sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kendala pada sisi pembalap lainnya.
Fakta mencengangkan pun muncul. Bagnaia saat ini hanya mengumpulkan 213 poin dan berada di posisi ketiga klasemen. Ia bahkan tertinggal 48 poin dari Alex Marquez yang menunggangi motor tim satelit BK8 Gresini Racing. Bandingkan dengan musim lalu, di mana Pecco tampil sebagai pemimpin dominasi Ducati meskipun gagal mempertahankan gelar dari Jorge Martin. Kini, ia bahkan kesulitan untuk menang sprint race satu kali pun. Pecco mengalami kesulitan terutama pada grip ban depan setelah lap ke-7. Sensasi mengendalikan motornya hilang. Tapi Mar tidak mengalami hal yang sama. Itulah yang membingungkan kami, lanjut Gabarrini dengan nada prihatin. Kebingungan ini menjadi tekanan besar, baik secara teknis maupun psikologis. Tim telah mencoba berbagai solusi, dari perubahan setup, mapping mesin, hingga pendekatan ban yang berbeda. Tapi hasilnya nihil. Meski begitu, Gabarrini menolak menyerah. Ia yakin bahwa 10 seri tersisa musim ini masih bisa menjadi panggung kebangkitan bagi Bagnaia. Ia menyebut bahwa fase paruh kedua musim akan menjadi krusial, tidak hanya untuk hasil tahun ini, tapi juga untuk fondasi motor musim depan dan menghadapi era regulasi baru di 2027. Kami akan bekerja ekstra keras agar Pecco bisa menutup musim ini dengan kuat. Targetnya bukan hanya podium, tapi juga mengembalikan sensasi kepercayaan dirinya yang hilang, kata Gabarrini penuh semangat. Ducati memang tengah berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka memiliki motor terbaik di grid. Tapi jika hanya satu pembalap yang bisa memaksimalkannya, maka ada sesuatu yang perlu dikaji ulang lebih dalam. Tahun depan, paket motornya masih sama, meski akan ada pembaruan kecil. Kami juga mulai menyiapkan proyek 2027. Jadi, kami harus membuat Pecco kembali merasakan koneksi dengan motornya sebelum tahun ini berakhir. Itu kunci untuk bangkit, tutup Gabarrini. Harapan itu masih ada. Dan Bagnaia, sebagai salah satu wajah Ducati modern, tentu tak ingin melihat kejayaannya direnggut begitu saja. Di balik bayang-bayang Marquez, ada tekad besar yang masih menyala, menunggu waktu untuk kembali bersinar di lintasan. Let them get inside your head. Insting tajam Marc Marquez bikin bos Ducati kagum. Dominasi sempurna di musim 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung pembuktian bagi seorang Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun menghadapi tantangan berat, mulai dari cedera parah hingga keraguan publik terhadap performanya, kini Marquez menjelma menjadi ikon dominasi baru bersama Ducati. Dan tak heran jika sang bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mengaku sangat kagum dengan apa yang ditunjukkan sang pembalap. Bukan hanya sekadar cepat, tetapi insting balap Marc Marquez yang makin tajam dari hari ke hari menjadi sorotan utama. Dalam dunia balap motor yang penuh perhitungan teknis dan strategi, Marquez justru menunjukkan bahwa kekuatan intuisi dan naluri balap masih punya tempat istimewa. Bahkan mungkin, itulah senjata utamanya. Hingga pertengahan musim ini, dari 12 seri yang telah digelar, Marc Marquez telah mengamankan 11 kemenangan sprint race dan 8 kemenangan balapan utama. Angka yang luar biasa, bahkan untuk pembalap sekelas dirinya. Kini, Marquez melaju sendirian di puncak klasemen MotoGP 2025. Ia sudah mengoleksi 381 poin, terpaut sangat jauh dari pesaing terdekatnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 120 poin. Gap sebesar ini bukan hanya mencerminkan keunggulan teknis, namun juga kedewasaan dan kecerdasan balap yang semakin matang. Gigi Dall'Igna, sosok penting di balik kesuksesan Ducati, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyebut Marquez sebagai pembalap dengan naluri balap terbaik yang pernah ia lihat. Menurut Dall'Igna, Marquez tidak hanya cepat dalam lap time, tetapi mampu membaca balapan dengan luar biasa. Ia tahu kapan harus menahan, kapan menyerang, dan yang terpenting, ia tidak pernah panik. Marc memiliki insting luar biasa. Bahkan dalam kondisi sulit, dia tetap bisa membuat keputusan yang tepat. Itulah mengapa dia terlihat begitu tenang, seolah semua sudah ada di dalam pikirannya bahkan sebelum terjadi, ungkap Gigi Dall'Igna dalam salah satu wawancaranya. Apa yang ditunjukkan Marc Marquez musim ini memang layak disebut sebagai kebangkitan luar biasa. Musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan Ducati, namun langsung menjadi pusat perhatian. Banyak yang memprediksi ia butuh waktu adaptasi. Namun justru, ia langsung menyatu dengan karakter Desmos edisi GP25, motor yang disebut-sebut sulit dijinakkan bahkan oleh pembalap senior sekalipun. Lebih menariknya lagi, Marc Marquez kerap mengulang bahwa ia mengandalkan insting saat balapan. Ia bukan tipe pembalap yang terpaku pada data semata. Bagi Marquez, perasaan saat mengendarai motor dan membaca ritme lintasan adalah senjata sejatinya.
Dominasi ini juga menjadi sinyal keras bagi rival-rivalnya. Jika seorang Marc Marquez yang baru satu musim di Ducati bisa tampil sedominan ini, maka peluangnya merebut gelar juara dunia tampak sudah di depan mata. Bahkan banyak yang menilai, trofi juara dunia 2025 sudah pantas dicetak dengan namanya, meski musim belum berakhir. Namun, di balik semua rekor dan catatan luar biasa, ada satu hal yang membuat musim ini begitu emosional. Marquez berhasil membungkam keraguan. Dari seorang pembalap yang sempat dianggap tidak akan pernah kembali ke puncak, kini ia berdiri kokoh sebagai kandidat kuat juara dunia, dengan cara yang hanya bisa dilakukan olehnya, melalui insting dan keberanian. Dari sudut pandang gigi dalinya, Marc Marquez bukan hanya sekadar pembalap hebat. Ia adalah pembeda. Sosok yang tak hanya membuat Ducati menang, tapi juga membawa semangat baru, inspirasi, dan standar baru dalam dunia balap. Musim 2025 belum berakhir, namun satu hal pasti, MotoGP telah kembali dipimpin oleh Raja Insting, Marc Marquez. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Let them get inside your head. Casey Stoner ungkap alasan utama Ducati rekrut Marc Marquez, strategi brilian jelang era mesin baru MotoGP. Kepindahan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025 sempat menggemparkan dunia balap motor. Banyak yang menduga ini hanya soal kejayaan jangka pendek. Namun, Casey Stoner, legenda MotoGP sekaligus mantan juara dunia bersama Ducati, punya sudut pandang yang jauh lebih dalam dan strategis. Dalam analisa tajamnya, Stoner mengungkapkan bahwa rekrutmen Marquez bukan semata soal kemenangan instan, melainkan sebuah langkah cerdas Ducati untuk mengamankan gelar dunia sembari mempersiapkan diri menghadapi revolusi besar di musim 2027, saat regulasi MotoGP akan berubah dengan diterapkannya mesin baru berkapasitas 850 cc. Ducati tahu betul bahwa masa depan akan berubah drastis. Mesin Desmosedici mereka saat ini sudah sangat mendekati batas pengembangan. Dan aturan baru yang akan melarang pengembangan mesin selama 2 musim ke depan membuat situasi semakin menantang, ujar Stoner. Dengan batasan pengembangan menjelang musim 2027, Ducati harus bertindak cepat dan tepat. Mereka tak bisa bergantung hanya pada performa teknis motor. Dibutuhkan seorang pembalap superior, yang mampu menutupi celah teknis lewat kecerdasan balap, insting, dan kecepatan alami. Dan satu nama paling cocok untuk tugas itu, Marc Marquez. Menurut Stoner, Marc adalah senjata terbaik untuk memaksimalkan potensi terakhir dari Desmosedici GP25, dan memberi ruang bagi Ducati untuk lebih fokus pada pengembangan mesin generasi baru tanpa kehilangan dominasi mereka di lintasan. Saya rasa hanya gigi dalinya yang bisa melihat jauh ke depan seperti itu. Dia tahu, satu-satunya cara bertahan di puncak adalah dengan memastikan bahwa pembalap terbaik di dunia memegang kendali. Dan itu Marc, tegas Stoner. Stoner juga menunjuk pada data dan performa Marquez sepanjang paruh musim MotoGP 2025 sebagai bukti nyata. Dari 12 seri yang sudah berlangsung, Marquez sukses meraih 11 kemenangan sprint race dan 9 kemenangan di main race. Dominasi yang luar biasa, bahkan dengan motor yang sama seperti 5 pembalap Ducati lainnya, termasuk Francesco Bagnaia sang juara bertahan yang justru kesulitan mempertahankan performa. Sementara Pecco, Bagnaia, banyak mengeluh soal failing motor, Marc malah menaklukkan semua kondisi. Itu menunjukkan bukan hanya soal motor, tapi juga siapa yang menungganginya, jelas Stoner. Di sisi lain, tim-tim rival seperti Aprilia dan KTM mulai menunjukkan ancaman serius. Mereka konsisten meraih podium di akhir paruh musim. Hal ini, menurut Stoner, jadi tanda bahaya bahwa Ducati tak lagi dominan mutlak seperti 2 musim terakhir. Bahkan, dari 6 pembalap yang menunggangi Desmosedici GP25, hanya Marquez yang benar-benar mampu bersaing di barisan depan secara konsisten. Musim lalu, kita bisa lihat motor Ducati begitu kuat bahkan tim satelit bisa masuk 5 besar dengan mudah. Tapi tahun ini, itu sudah tidak terlihat. Itu pertanda proyek Desmosedici GP25 sudah mencapai ujungnya, tambahnya. Maka dari itu, bagi Stoner, perekrutan Marc Marquez adalah langkah yang bukan hanya berani, tapi juga visioner. Ini adalah cara Ducati membeli waktu dan menjaga dominasi, sembari mempersiapkan mesin 850 cc untuk era baru MotoGP. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ducati tak hanya akan mengamankan gelar juara dunia tahun ini, tapi juga siap menyambut masa depan. Dan kuncinya adalah Marc, pungkas Stoner. Let them get inside your head.